Di video ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengupload tulisan SEO yang sebelumnya sudah ditulis ke website berbasis CMS WordPress. Oke, jadi langsung saja ya. Tinggal copy saja tulisannya. Oke, copy. Kemudian di sini tambah post baru. Tinggal paste aja di sini. Nah, selanjutnya adalah mencocokkan tingkat kualitas tulisannya dengan topik yang kita target sebelumnya. Nah, kita tinggal ambil topiknya di sini ya. Dari SEO Plan, kita simpan di sini. Selanjutnya, kita bisa eh, pastikan ya. Pertama itu slug mengandung kata kunci, tinggal paste aja. Kemudian deskripsi juga harus mengandung kata kunci. Tambahkan beberapa kalimat sehingga menjadi hijau. Siap menjadi andalan Anda untuk listrik sampai. Oke, sudah hijau. Kemudian kita cek apa lagi yang kurang. Oke, siap. Jadi judulnya ya, kita harus perbaiki, harus mengandung kata kunci. Lampu, penerangan jalan, tenaga surya. Karena judulnya cukup panjang ya, maka bisa begitu saja. Yang penting di sini hijau dan mengandung kata kunci si judulnya. Jadi untuk mengupload ke sini ya, harus dipastikan SEO friendly. Bisa menggunakan alat yang ini. Cuman ini bukan patokan untuk menjadi SEO. Ini hanya alat bantu saja untuk tulisan kita bisa lebih nyaman secara SEO-nya. Oke, kita cek lagi apa yang belum. Oke, perasa kata kuncinya terlalu banyak. Baik, kita akan ubah. Kita akan membahasnya. Oke, oke. Apalagi yang kurang kita cek. Tautan internal sama gambar. Nah, tautan internal ini adalah semacam penghubung gitu ya antara artikel ini dengan artikel lainnya yang berkesinambungan. Misalkan begini, ya saya coba cari ya. Ini, nah ini kan disebutkan.
tentang apa namanya komponennya ya. Nah, maka sebelumnya kan kita sudah buat yang namanya eh, artikel atau halaman yang jasa jual komponennya. Maka kita bisa tuh sematkan di sini. Kita coba rapihkan dulu. Nah, oke, kita coba rapihkan dulu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita pasang tautan internal. Baca juga, misalkan. Internalnya eh, jual komponen kalau nggak salah. Nah, ini jual komponen PLTS. Ya, oke. Kurang apa lagi? Kurang gambar ya. Kita cari lagi gambarnya. Nah, ini harus bikin gambar di Canva. Ukurannya di set ini 1:1 ya, yang kotak begitu. Harus bikin gambarnya. Oke. Sambil menunggu kita perbaiki kata transisinya ya. Kata transisi ini semacam kata penghubung antara paragraf satu dengan paragraf lainnya gitu. Kita coba tambahkan misalkan, oke, kita tambahkan kata transisi. Ya, ini yang sudah hijau ya, tapi masih bisa ditambahkan kalau mau. Jadi maksudnya kata transisi itu, nah ini di awalan kalimat nih, harus ada misalkan selain daripada itu dan sebagainya, terus kemudian pertama, kedua gitu. Nah, harus ada kata-kata konjungsi atau kata sambung atau kata transisi disebutnya gitu. Di mana di sebanyak-banyaknya di permulaan kalimat. Apabila ininya belum hijau. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk menghijaukan indikator yang ini. Kalau untuk menghijaukan indikator yang ini, yang pertama harus diingat sekali, ya, judul yang ini harus mengandung topik atau kata kunci yang kita targetkan. Ya. Nah, topik itu diisikan ke sini supaya nanti bisa mengukur. Nah, di sini ya. Ini slug ini link nanti yang akan menjadi artikel. Nah, linknya harus mengandung kata kunci. Tinggal copy paste dari topik atau kata kunci yang kita targetkan. Ini juga sama, copy paste, kemudian lanjutkan beberapa kata sampai menjadi hijau. Setelah itu harus ditambahkan gambar. Oke, kita coba buat gambarnya ya. Nah, ini untuk pembuatan gambar seharusnya menggunakan Canva Pro. Kenapa? Karena fiturnya lebih banyak, stok fotonya juga lebih melimpah. Tuh. Foto yang akan kita upload harus ya mengandung kata kunci juga yang ditargetkan gitu. Misalkan tadi kan ini tinggal copy aja begitu. Coba kita kasih gambarnya lampu ya.
Nah, ini masalahnya. Ketika kan paknya tidak pro, ya, ini nih, tidak bisa dipakai. Sedangkan aset ini yang diperlukan gitu supaya lebih leluasa. Nah, jadinya terbatas gitu ya. Oke, yang gratisan deh coba mana ya. Coba pakai ini aja. Oke, taruh di tengah gitu. Nah, ini pada saat ekspornya harus dinamain dulu kan. Namanya di sini harus sama juga dan kata kuncinya tinggal paste saja yang tadi kita copy dari sini ya. Topiknya yang ini copy kemudian paste di sini ya di judulnya. Jadi judul si lampu ini, sorry, gambar ini harus mengandung kata kunci. Kemudian kita unduh kalau sudah. Oke, unduh. Sudah selesai terunduh, tinggal kita upload. Nah, upload gambarnya di mana? Uploadnya di sini ya. Ada menu post, diklik, tetapkan gambar unggulan. Unggah berkas, pilih berkas, unggah yang tadi yang baru saja dibuat ya. Oke, masih loading. Sebentar. Nah, ini baru keluar nih. Nah, begitu. Kemudian, jangan terlewat, awas, di bagian ini, text alt itu harus mengandung kata kunci juga. Tadi kan kita sudah copy, tinggal paste saja. Nah, langsung muncul kan. Tetapkan gambar unggulan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita coba cek lagi apa yang membuat dia belum hijau di Oke. Nah, sudah hijau ya. Kalau kondisinya seperti ini, itu artinya sudah bisa diterbitkan gitu, layak untuk diterbitkan. Bagaimana caranya? Di sini ada tombol namanya terbitkan. Kita klik seperti ini, terbitkan. Kemudian kita coba tinjau ya artikelnya dengan cara tampilkan post. Nah, maka akan berubah seperti ini. Inilah artikel yang sudah jadi. Selanjutnya, ya jangan lupa untuk diindeks ke Google semacam permohonan bahwa memberitahukan gitu ke Google bahwa kita ini sudah nih bikin artikel gitu. Tolong untuk disebarkan ya, kurang lebih begitulah. Itu ya. Nah, ketika jadi sini GSC, Google Search Console, kemudian kita klik di sini, mulai sekarang, setelah itu ditunggu dulu sampai loadingnya selesai. Nah, di sini ada kolom pencarian, diklik, dipaste link yang tadi ya, link yang artikel tadi, kita enter, kemudian kita minta pengindeksan. Oke, masih mengirimkan permintaan indeks. Nah, selesai ya. Ini tandanya checklist, artinya sudah dikirim permintaannya. Jangan lupa update di SEO plan-nya gitu ya. Tadi kan kita bikin yang ini nih, topik yang ini. Nah, kita terbit ya, statusnya terbit. Nanti kita harus cek lagi apakah terindeks atau enggak gitu. Paste di sini linknya, link artikelnya seperti itu.
Nah, jadi pada intinya harus punya concern yang tinggi ya. Jangan sampai buyar konsentrasinya. Kenapa? Karena ini akan sangat multi window. Pertama, kita kan pasti ya dari topik ini membuat artikel dulu sampai dengan seperti ini ya, menulis gitu. Setelah menulis, ya diupload ke sini ke website. Pastikan yang hijau-hijaunya tadi eh, saran saya diikuti ya karena kenapa? Karena pemula sangat dianjurkan begitu supaya lebih SEO friendly si tulisannya. Nah, udah ditulisnya, udah dihijaukan semua nanti gitu ya. Bikin gambarnya ya. Kemudian masukkan juga ke sini. Setelah ini gambarnya lengkap, tulisannya hijau semua, baru nanti terbitkan. Setelah diterbitkan, minta indeks di sini. Nah, terakhir, jangan lupa update statusnya di SEO Plan supaya kelihatan hasil kerjanya. Nah, oke, artikel ini misalkan baru terbit. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, cara mengupload tulisan ke dalam website berbasis SEO. Nah, selanjutnya gitu kan, gimana caranya ngecek artikel itu sudah terindeks atau enggak? Kan di sini ada riwayatnya. Nah, ini bisa diklik aja, gitu, begitu. Nah, kalau sudah hijau seperti ini artinya sudah terindeks, oke? Nah, maka di sini kita bisa update lagi. Dari yang awalnya terbit tadi kita ganti ke indeks. Oke. Kalau sudah sampai sana berarti pekerjaan selesai. Itu lanjut ke artikel lainnya. Sama persis teknisnya seperti itu. Ya, ini perlu belajar lahan perlahan ya kalau untuk pemula dan mungkin bingung. Pada intinya harus bisa yang pertama nulis ya, nulisnya harus terpola di sini kerjanya, jangan sampai berantakan gitu ya. Karena kalau berantakan Anda bisa pusing sendiri baru sampai mana pekerjaannya. Tulis ya, intinya gini. Tulis, upload, kasih gambar, indeks ke Google, update di sheet pekerjaannya untuk tracking pekerjaan kita di sini. Itu aja, semoga bermanfaat. Silahkan dikomentari apa yang mungkin perlu diperjelas ulang. Terima kasih.